Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Ibnu Aqil. Kita telah sampai kepada bait yang ke-10. Kata beliau, bil jarri wa tanwin wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Bil jar dengan jar, wa tanwin dan tanwin, wan nida dan nida, wa al dan al, wa musnadin dan dengan musnad, lil ismi itu bagi isim, tamyizun ada perbedaan, hasol yang hasil. Artinya kalimat isim itu bisa dibedakan dengan kalimat yang lainnya dengan 5 tanda ini, yaitu dengan jar, tanwin, nida, al dan dengan musnad. Tetapi yang lebih tepat di sini bukan musnad tetapi adalah musnad ilaih. Nah, coba kita baca penjelasannya. Dzakarul musannifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal bait alamatil ismi. Musannif telah menyebutkan di dalam bait yang ke-10 ini, beliau telah menyebutkan tanda-tanda isim. Jadi yang dimaksud dengan isim itu adalah kalimat yang menunjukkan makna yang tidak dibarengi dengan zaman. Itu namanya adalah isim. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini beliau hanya menyebutkan tanda-tanda isimnya saja. Beliau tidak menyebutkan isim itu apa saja. Jawabannya, karena kalau dengan menyebutkan tanda-tanda isimnya, orang akan mudah mengetahui isim itu yang mana, yaitu dengan tanda-tandanya, tanpa harus mengetahui makna-maknanya. Kalau makna ini berarti adalah isim, kalau makna ini berarti fi'il, tanpa seperti itu. Jadi dengan menyebutkan tanda-tanda isim, seorang akan mudah mengetahui, bisa membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, yaitu dengan tanda-tanda isim yang 5 tadi. Nah, ini juga termasuk keutamaan alfiyah. Sifatnya alfiyah adalah tuqarribul aqsa bil lafdzin munjazin, yaitu memudahkan perkara yang sulit dengan lafal yang ringkas. Yaitu cara mengetahui isim itu bukan dengan menyebutkan isim itu apa saja, tetapi beliau menyebutkan isim itu dengan ciri-cirinya, dengan tanda-tandanya, sehingga seorang bisa mudah mengetahui ini isim, ini bukan isim. Nah, kata beliau, faminha, di antara tanda-tanda isim itu adalah al-jarru, jar. Nah, jar ini mudahnya adalah harokat kasroh. Jadi jar ini mudahnya adalah harokat kasroh. Jadi ketika kita menemukan kata berbahasa Arab, baik itu Al-Quran ataupun hadis atau yang lainnya, kok kata tersebut itu berharokat kasroh, berarti itu adalah isim. Jadi ketika kita menemukan kata berbahasa Arab kok itu berharokat kasroh, jar, berarti itu adalah isim. Contoh di dalam kata bismillah. Nah, kata bismi di dalam bismillah itu berharokat kasroh, yaitu jar. Sehingga kita bisa mendeteksi bahwasannya kata ismi itu adalah isim. Kenapa kita bisa mengatakan ismi itu adalah isim? Karena dibaca jar, berharokat kasroh. Begitu juga Allahi, bismillahi, Allahi ini juga berharokat kasroh. Berarti Allahi itu juga adalah isim.
Begitu juga Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Nah, keduanya ini juga isim. Kenapa? Karena keduanya Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ini juga berharokat kasroh, dibaca jer. Nah, kalau cara mengetahui isim itu dengan tanda-tandanya, maka itu adalah mudah. Jadi di antara tanda-tanda isim yang pertama adalah al-jarru jer. Wa huwa adapun jer itu yashmalu itu mencakup al-jarra bil harfi. Jer itu mencakup kepada jer bil harfi dengan sebab huruf jer. Wal idhofah dan jer ini juga mencakup kepada jer dengan sebab idhofah. Yang dimaksud idhofah itu adalah penggabungan dua kata. Kemudian watabaiyati dan jer itu juga mencakup jer dengan sebab tabaiyah. Nah, tabaiyah ini maknanya adalah mengikuti. Mengikuti harokat sebelumnya. Nah, tabaiyah ini ada 4. Yang pertama adalah na'at, yang kedua adalah atof, ketiga adalah taukid, yang keempat adalah badal. Nah, jadi tanda jer ini mencakup kepada 3 ini. Yang pertama, jer dengan sebab huruf jer. Contohnya minal masjidi. Nah, kata masjidi ini dibaca jer itu karena kemasukan huruf jer, yaitu min. Ini yang pertama. Kemudian jer itu juga disebabkan faktor idhofah, penggabungan dua kata. Contoh kalimat kitabu Zaidin. Nah, perkataan kitabu Zaidin ini adalah idhofah, yaitu penggabungan dua kata, kitab dan zaid. Nah, zaid ini dibaca jer itu disebabkan idhofah, yaitu penggabungan dua kata. Kemudian jer ini juga bisa disebabkan tabaiyah. Nah, nanti tabaiyah ini akan dijelaskan di depan pada pembahasannya nanti. Intinya jer ini mencakup kepada 3 perkara ini. Yang pertama jer dengan sebab huruf jer, yang kedua jer dengan sebab idhofah, yang ketiga jer dengan sebab tabaiyah. Nahwu contoh. Marartu bi ghulami Zaidin al-Fadil. Di sini diberi contoh marartu aku lewat bi ghulami Zaidin al-Fadil. Aku lewat bertemu dengan ghulamnya Zaid al-Fadil yang utama. Nah, ghulam di sini dibaca jer itu karena kemasukan huruf jer, yaitu adalah ba. Berarti ghulam di sini adalah isim. Kemudian kata Zaidin ini adalah kalimat isim. Di sini tandanya ada 2. Yang pertama itufah dengan kata ghulam, yang kedua ada tandanya yaitu tanwin. Kemudian al-fadili ini dibaca jar sebab menjadi tabaiyah. Tepatnya menjadi naat bagi kata Z. Sehingga karena al-fadili ini dibaca jar, berarti al-fadili ini juga adalah isim. Wal gulam, adapun gulam, kata gulam tadi itu majrurun bil harfi. Itu dibaca jar dengan sebab huruf jar yaitu ba. Wa zaidin dan adapun kata zaidin ini majrurun bil idhofah, dimajrurkan dengan sebab idhofah. Kemudian wal fadili, fadil ini majrurun bit tabaiyah, dijarkan dengan sebab tabaiyah yaitu sebagai naat daripada z. Wa huwa adapun tanda isim tadi itu dengan jar itu asmalu, itu lebih mencakup
min qauli ghairihi, dari perkataan selain musannif. Perkataan selain musannif itu adalah biharfil jar, dengan huruf jar. Jadi musannif itu menyebutkan tanda isim itu adalah jar, sementara sebagian ulama yang lainnya mengatakan tanda isim itu adalah huruf jar. Jadi sebagian ulama mengatakan di antara tanda-tanda isim itu adalah dengan huruf jar. Itu tanda isim. Nah, kalau ibarahnya itu adalah dengan huruf jar, itu kurang mencakup. Tetapi kalau ibarahnya itu dengan kata jar, di antara tanda-tanda isim itu adalah jar, sebagaimana yang didatangkan oleh nazim, maka jar itu mencakup kepada 3 perkara tadi, yaitu jar dengan sebab huruf jar dengan sebab idhofah, dan jar dengan sebab tabaiyah. Li'anna hadza, karena perkataan huruf jar ini itu la yatanawalul jarra bil idhofah, itu tidak mencakup kepada jar dengan sebab idhofah, walal jarra, dan juga tidak mencakup kepada jar bitabaiyah dengan sebab tabaiyah. Intinya penggunaan kata jar sebagai tanda isim itu lebih mencakup daripada perkataan huruf jar. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.